Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli baitihi at-thayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Ayahnya didengerin. Jamaah kecil yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin tentang puasa. Kemarin puasa dibagi tiga. Ada puasa umum, ada puasa khusus, ada puasa khusus. Jadi puasa biasa, puasa istimewa, puasa yang sangat spesial. Jadi puasa yang sangat spesial itu kemarin kan puasanya para nabi. Jadi kita nggak perlu mengkaji. Kita kajinya puasanya orang soleh, yaitu puasa khusus. Kemarin puasa khusus itu baru sempurna, minimal ada 6 cara, baru sempurna. Di samping menahan diri dari makan dan minum, dari terbit fajar hingga terbenam matahari juga, pertama menjaga pandangan kemarin. Menjaga mata dari melihat yang haram. Kemudian menjaga lidah, nggak boleh ngegosip, nggak boleh berbohong, kan? Kemudian yang ketiga kemarin menjaga pendengaran, menjaga kuping. Nah, karena sesuatu yang haram diucapkan juga haram didengarkan. Misalkan gosip kan haram, berarti dengerin gosip juga haram. Sekarang yang keempat, kita lanjutkan. Coba bukan. Ar-rabi'u kafu baqiyatil jawarihi minal asami minal yadi warjili wa anil makarih wa kafil batani anis syubhati waqtal iftari. Yang keempat, menahan seluruh anggota badan yang lain. Tadi di atas kan baru mata, kuping, lidah. Kan masih banyak anggota badan tuh, ada tangan, ada kaki. Kafu baqiyatil jawarihi, jadi menjaga, menahan anggota-anggota badan yang lain minal asami, anil asami, daripada segala dosa-dosa. Yaitu minal yad, menjaga tangan, warrijli, menjaga kaki. Ya kan? Menjaga kaki, menjaga kaki dari dosa dan dari hal-hal yang dimakruhkan juga. Dari yang haram kita jaga, dari yang makruh juga kita jaga, gitu. Wa kafil batni an syubhati waqtal iftar, dan menjaga perut dari syubhat waktu berbuka. Maksud menjaga perut dari syubhat, jangan sampai ketika sore hari kita buka puasa kita masukin yang syubhat-syubhat ke dalam perut. Yang syubhat itu yang enggak jelas halalnya. Jadi kata Nabi kan al halalu bayyinun, yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Ada juga yang samar-samar enggak jelas. Contohnya gimana? Pokoknya yang bukan punya kita itu syubhat. Kalau gurita enggak? Hah? Apaan? Pas buka puasa ya? Ya, pas buka puasa jangan sampai kita berbuka dengan yang haram. Dengan yang syubhat aja, yang samar-samar aja nggak boleh, apalagi dengan yang haram. Kita ngambil lengkeng orang buat buka puasa. Nggak boleh. Lengkeng. Itu orang di depan rumahnya ada lengkeng, cakep banget. Ya kan? Kita pengen. Jadi kita diam-diam kita petik buat buka puasa. Nah, itu bahaya banget. Kita menahan diri dari yang halal, tapi pas buka makan pakai yang haram, hancur itu. Nah, apalagi yang haram nggak boleh, hasil nipu, hasil KKN, korupsi kan, hasil mencuri, bahkan uang terjatuh di jalan juga jangan diambil boleh dipulangin, jangan dipakai buat buka puasa. Kenapa? Fala makna li shaumi wa huwal kafu anit ta'amil halal summal iftar 'alal haram. Jadi tidak ada arti kita puasa. Kita puasa kan menahan diri dari yang halal. Makan boleh enggak? Boleh. Tadinya boleh makan, boleh minum, boleh segala macam. Sekarang kita puasa. Tapi puasa menahan diri dari makan, dari minum, dari yang halal. Kan kita menahan diri. Kita berpuasa dari yang halal, tapi kita berbuka dengan yang haram. Apa artinya coba? Yang halal kita tahan, yang haram malah kita makan. Bahaya itu. Itu sama persis kata Imam Ghazali. Nih. Famisalu hadza sha'im misalu man bana misalu man yabni kasran wa yahdimu misran. Orang yang berpuasa menahan diri dari yang halal, dia punya makanan di rumah nggak makan puasa, punya minum nggak minum puasa, kemudian dia berbuka dengan yang haram. Itu persis seperti orang yang membangun satu kota menghancurkan, membangun satu istana menghancurkan satu kota. Dia membangun satu istana yang megah tapi dihancurkan satu kota. Jadi lebih banyak mudaratnya daripada
manfaatnya. Manfaat istana itu buat dia doang, kota-kota mau bangunan orang lain semuanya dihancurkan. Begitu juga kita, nahan dari yang halal, malah makan yang haram, itu lebih banyak rusaknya daripada manfaatnya. Paham, Mister? Paham. You understand, Mister? Yes. Nih. Fa inna ta'amal halala innama yadurru bi kasratihi la bi naw'ihi. Makanan yang halal dia mudarat kalau banyak, bukan karena makanannya. Makanan yang halal juga bahaya kalau banyak. Fa ta'amul halalu innama yadurru bi kasratihi. Makanan yang halal juga mudarat tapi bila banyak. Karena sesuatu yang banyak semuanya tidak baik. Kecuali banyak duit kalian. Banyak duit kali baik. Ya kalau digunakan untuk kebaikan baik. Jadi makanan yang halal itu baru mudarat, membahayakan bila banyak. La binauhi, bukan jenis makanannya. Yang halal mah baik, cuma kalau banyak baru membahayakan. Jadi tujuan puasa apa? Fasaumu litaqlilihi. Jadi puasa itu tujuannya untuk mengurangi makan. Biasanya makan sehari 3 kali, jadi dua kali sahur sama maghrib. Tadinya kan ada makan zuhur. Nah, jadi tujuan puasa itu untuk mengurangi makan yang ada pertama. snacknya lagi. Ya, Snack. makan ini, makan itu. Pokoknya perutnya nggak boleh lapar. Diisi aja. Nah, ini lanjutan tadi. Ini masih penjelasan tentang orang puasa dari yang halal tapi berbuka dengan yang haram. Ini ceritanya begini. Makanan halal itu mudarat kalau banyak. Tapi kalau sedikit nggak mudarat. Tujuan puasa untuk mengurangi makan. Sekarang, wa tarikul iksari minad dawa khaufan min dararihi idza adala ila tanawuli sami kana safihan. Ini. Orang yang meninggalkan memperbanyak daripada obat. Karena takut daripada bahayanya obat. Idza adalah bila berpaling ia kepada mengambil racun, itu ia kana safihan, dianggap bodoh. Gini. Orang sakit. Kan berobat tuh. Dikasih obat. Kasih obat yang satu genggam. Dia minum pasti sedikit. Ketika dia meninggalkan minum obat secara banyak, dia nggak banyak minum obat. Kenapa? Takut kalau banyak minum obat kan bahaya. Obat kan ada dosisnya. Kalau minumnya kelebihan dosis malah bahaya. Sekarang dia sakit, berobat dapat obat, dia nggak minum obat, takut bahaya. Nggak minum obat takut bahaya, tapi dia malah minum racun. Sekarang dia pindah, nggak minum obat takut, tapi minum racun. Itu orang itu namanya safihan, orang bodoh. Begitu juga orang yang berpuasa dari yang halal. Dari pagi sampai sore nggak makan yang halal, pas buka pakai yang haram. Itu sama kayak orang sakit minum bukan obat tapi minum racun. Kata Imam Ghazali, dia minum racun, kan error ya. Wal haramu samun muhlikun lid-dini. Karena yang haram itu dianggap racun. Dalam agama kita, al haramu samun muhlikun lid-din. Yang haram itu racun yang bisa merusak agama kita. Makanya hati-hati kalau makan yang haram, memakai yang haram, segala macam yang haram-haram, itu racun. Nah, racun. Wal halalu dawaun yanfa'u qaliluhu wa yadurru kasiruhu. Sementara yang halal itu obat. Bermanfaat bila sedikit, membahayakan bila banyak. Obat itu ada dosisnya. Bila kelebihan dosis, bahaya. Begitu juga yang halal. Yang halal itu harus ada kadarnya, 1 piring gitu. Kalau 3 piring bahaya. Nah, paham deh? Jadi kalau nambah itu nggak usah nambah, makan sekali makan aja. Nah, ntar makan lagi zuhur, lapar makan lagi sore. Jangan sekali makan 3 piring, kasihan piringnya. Nah, paham? Jadi yang haram itu racun yang bisa merusak agama, sementara yang halal itu obat yang bermanfaat bila sedikit, membahayakan bila banyak. Jadi obat itu begini. Dokter suruh minum obat 3 kali sehari, kita minum 4 kali. Itu enggak bagus itu. Apa dosis? Kita jangan salah paham, mending kita minum banyak aja biar cepat sembuh. Bukan, malah keracunan. Bahaya. Begitu juga yang halal. Ya kan? Jadi tujuan puasa itu untuk mengurangi makan yang halal salah satunya, ya kan? Supaya kita melatih itu. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda begini.
Kam min sha'iman laisa lahu min shaumihi illal ju' wal 'atash. Berapa banyak dari orang yang puasa laisa lahu min shaumihi, yang dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali haus dan lapar dan haus doang. Jadi banyak banget kata Nabi orang yang puasa. Nih. Banyak banget orang yang puasa tapi hasilnya cuma dapat lapar dan haus, pahalanya nggak ada. Kenapa tuh ya? Kenapa itu? Karena faqila dikatakan orang huwallazi yafturu 'alal harami. Ada yang bilang maksudnya karena dia berbuka dengan yang haram. Dia puasa tapi pas bukanya pakai yang haram, makanya nggak ada manfaat puasanya. Nah. Jadi ada juga yang bilang waqilah wallazi yumsiku an ta'amil halali wa yuftiru ala luhumin nasi bil ghaibah. Ada juga yang bilang begini, berapa banyak orang yang puasa yang tidak mendapatkan kecuali lapar dan haus doang. Kenapa bisa begitu? Karena dia menahan diri dari makan makanan yang halal tapi berbuka dengan daging-daging manusia. Buka dengan daging orang lain, kayak kanibal itu. Maksudnya menggibah, mengumpat, menggosip orang lain tuh kayak makan daging saudara. Nah, dia puasa, tapi dia suka menggibah orang lain, mengumpat, akhirnya nggak dapat apa-apa dari puasanya. Jadi menggosip itu kan haram. Ada juga yang mengartikan hadis itu wa huwallazi la yahfadhu jawarihahu anil asam, yaitu orang-orang yang tidak menjaga akan anggota badannya dari dosa. Puasa, tapi mata lihat sembarangan, nguping dengar sembarangan, ya kan? Kaki kemana melangkah, tangan tuh kamu mukulin orang, segala macem. Nah, puasa nggak makan, menahan diri dari yang halal, tapi tangannya nggak dijaga, semua anggota badannya nggak dijaga. Itu cuma dapat lapar dan haus. Gitu, Jang. Jadi puasa kita baru jadi puasa yang spesial, yang khusus. Pertama jaga mata kemarin, kedua jaga lidah, ketiga jaga kuping, keempat jaga semua anggota badan yang lain, tangan, kaki, kan, jaga perut juga, jangan sampai kemasukan makanan-makanan yang tidak halal. Kemudian selanjutnya yang kelima, biar puasa kita jadi puasa istimewa. Allah yastaksira minat ta'amil halali waqtal iftari bihaisu yamtali'u jawfahu. Nah, yang kelima, janganlah memperbanyak ia dari makanan yang halal ketika berbuka. Ketika kita berbuka puasa di waktu maghrib, jangan sampai terlalu banyak makan makanan yang halal. Kalau yang haram memang nggak boleh. Ini yang halal aja jangan banyak. Gimana cerita banyak? Ukuran banyak itu gimana? Banyak. Hah? Ya banyak itu gimana? Banyak itu kan kata-kata yang itu jamak. Jamak itu lebih dari 3. Kalau tasniyah 2. Ini banyak. Apa arti banyak? Di sini arti banyak bihaisu yamtali'u jawfuhu. Kira-kira perutnya penuh. Susah nafas. Jadi pas mau ke kamar mandi, mau wudu itu harus merangkak. Nah, harus jalannya harus rukuk dikit karena penuh banget. Nah, itu bahaya. Ya kan? Jadi makan satu porsi aja. Jangan nambah-nambah. Kita kalau lapar baru makan lagi. Nah. Karena begini, fama min wi'ain abghadu ila Allah azza wa jalla min batni mali'in min halalin. Karena tidak ada dari lubang, tidak ada dari kantong, tidak ada dari satu kantong yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala melainkan dari perut yang penuh dengan yang halal. Perut kan lubang tuh. Perut yang penuh dengan yang halal aja nggak disukai Allah, apalagi kalau penuh dengan yang haram. Masya Allah. Tapi kita makan yang halal banyak nggak boleh dong. Karena begini tujuan puasa ini. Wa kaifa yustafadu minas shaumi kaharu aduillah wa kasri syahwa idza tadaraka shaimu inda fitrihi ma fatahu dahwatan harihi. Bagaimana bisa kita ambil faedah dari puasa? Bagaimana bisa diambil faedah dari puasa untuk mengalahkan musuh Allah, untuk mengalahkan syahwat? Idza tadaraka shaimu, apabila mengganti oleh orang yang berpuasa ketika berbukanya ma fatahu dahwatan hadri, apa-apa yang dia
tidak sempat lakukan di siang hari. Ngerti nggak? Nggak ngerti. Maksudnya begini, tujuan puasa itu untuk mengalahkan, mengurangi hawa nafsu, untuk mengendalikan hawa nafsu, mengalahkan setan yang selalu menggoda kita untuk makan. Jadi bagaimana cara kita mendapatkan faedah dari puasa? Kalau sesuatu yang nggak sempat kita lakukan di siang hari malah kita gantikan di sore hari. Maksudnya begini, biasanya makan sehari semalam 3, pas bulan puasa 2 kali, pagi, sahur, sama sore. Kan makan siang nggak sempat. Sekarang makan siang kita pindahkan ke maghrib. Jadi maghribnya makannya double. Boleh. Kalau begitu caranya, nafsu kita tambah besar bukan tambah kecil. Tadinya makan maghrib cuma sepiring. Nah ini balas dendam dah. Punya duhur kan nggak sempat tadi. Tambah sepiring lagi jadi 2 piring. Jadi tujuan puasa kan untuk mengurangi hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu, mengalahkan. Sekarang nafsu kita makin besar. Itu gimana? Nah itu nggak boleh begitu kata Imam Ghazali. Pas kita lihat lontong ada, pecel ada, nasi ada, ayam geprek ada, ayam penyet ada, segala macam kita. Ini nafsu kita makin membara, nafsu kita makin itu, paham nggak? Jadi teh aja, teh hangat. Nah, seteguh. Enakan teh dingin. Itu kata Imam Ghazali. Sedangkan tujuan puasa untuk mengalahkan setan, mengalahkan hawa nafsu. Sekarang sesuatu yang nggak sempat kita lakukan di siang hari kita kumpulkan di maghrib. Jadi itu nafsu kita tambah besar, bukan berkurang. Jangan dong. Itu kan sering orang bilang nafsu makan meningkat. Itu maksudnya nafsunya tambah besar, bukan berkurang. Ya, warubama yazidu alaihi fi alwanit ta'am. Bahkan kata Imam Ghazali kadang-kadang bertambah kepadanya pada berbagai macam warna makanan. Tadinya maghrib makan biasa aja. Pas kita puasa 10 macam. Menunya banyak banget. Itu nafsu kita tambah Besar. sehat ya. Dan tujuan puasa untuk mengalahkan hawa nafsu. Sekarang nafsu kita makin gemuk. Tapi sekali makan langsung kenyang kok pas mau masak. Nah, itu Ya, makanya. itulah kelebihan puasa, nak. Hatta istamaratil adatu bi an tudakhira jami'al at'imah li Ramadan fayuqalu minal at'imah fihi ma la yuqalu fi iddati ashhurin. Kadang-kadang kadang-kadang adat begini, adat udah biasa emang hampir seluruh dunia begitu. Jadi semua makanan disimpan untuk Ramadan. Dimakan makanan di Ramadan, makanan yang kadang kita nggak makan di bulan yang lain. Emang begitu ya? Bulan Ramadan emang kelihatan banyak banget makanan. Macam-macam menu Keluar orang semua. jualan. Iya. Bulan yang lain kan jarang ya, nggak terlalu banyak menu, tapi bulan Ramadan macam-macam. Tapi Imam Ghazali malah melarang. Mestinya kita di bulan puasa biasa aja. Justru Bulan mengurangi lain. makan, jangan terlalu banyak Makan. makanan. Jadi makanya nggak puasa salat taraweh. Jadi kasihan juga ya orang jadi yang dagang-dagang nggak laku. Kalau kita ngamalin ini berarti kita. Tapi boleh orang yang dagang kita beli, kita bagi ke fakir miskin, kasih ke panti-panti sosial kan, ke yayasan tetap Ada boleh. asuhan. Yang penting kita sendiri jangan Makan. banyak makan. Mengurangi. Ya cipa lah. Kangen lagi ya. Gosip. Nasi padang. Gosip mak. Ya, depannya. Lanjut. Wa ma'lum anna maqsuda shaumi al-khawa'u wa kasrul hawa litakwan nafsi ala taqwa. Ya. Sudah maklum tujuan puasa itu mengosongkan perut, hawa itu mengosongkan perut. Tujuan puasa itu kita mengosongkan perut, wa kasrul hawa, dan untuk mengalahkan hawa nafsu supaya dia nafsu kita kuat untuk takwa, untuk kuat beribadah kepada Allah. Biasanya begini, Kak. Kalau badan kita banyak makan nih, rukuk susah. Mau sujud susah. Orang yang banyak makan, banyak minum. Yang banyak minum, banyak ngantuk. Yang banyak ngantuk, banyak Baru tidur. kalau besok makan. Yang banyak tidur rugi hidup. Orang rugi hidup mati aja. Gitu dia. Sederhana. Tapi kebanyakan orang gendut. Man kasura akluhu mata akluhu. Siapa yang banyak makan, akalnya mati. Kata syair Arab, penyair. Enggak tahu namanya. Adik gede namanya gitu ujung-ujung. Wa idza dafa'atil ma'iddatu min dhahwati naharin ila al-'isha'i hatta hajat syahwatuha wa qawiyat raghbatuha summa at'amat min al-ladzat wa ushi'at zadat ladzatuha wa tadha'afat quwwatuha wan ba'asa min syahwati ma 'asaha kanat raqidatan law turikat ala 'adatiha. Nah ini.
Jadi tujuan puasa itu sebenarnya untuk mengosongkan perut, untuk melemahkan hawa nafsu, supaya dia menjadi taat dan patuh. Sekarang begini, wa idza dufi'at ma'iddah min dahwati nahari ilal isya. Apabila perut kita dari pagi hingga isya kita kosongkan. Dari pagi hingga sore kita kosongkan untuk puasa. Sehingga sudah dia lapar banget. Kan lapar banget dia. Dari pagi nggak makan sampai sore lapar banget, bangkitlah hawa nafsunya. Begitu dia, kan kita pengen banget makan gitu kalau maghrib. Apa-apa kepengen, apa-apa yang ketemu di jalan kita beli, gorengan kita beli, pecel lele kita beli, apa lagi? Apa aja yang kelihatan di jalan, es buah ya, es jus pukat ya, apa aja es kelapa ya, kita bawa pulang semuanya karena merasa haus banget karena dari pagi sampai sore belum makan dan minum, ya kan? Bangkitlah syahwat kita, kuatlah keinginannya untuk makan. Kemudian pas sore hari, pas kita berbuka, kita kasihlah dia makanan yang lezat-lezat dan kenyanglah dia, bertambahlah semangatnya untuk makan. Malah kekuatannya jadi bertambah, itu nafsu jadi makin besar, bukan makin lemah. Bahkan kadang-kadang nafsu mungkin kalau kita biarkan bulan-bulan yang lain nggak terlalu kepengen macam-macam makanan. Tapi karena udah kita bawa pulang macam-macam makanan dari pasar, akhirnya nafsu kita tambah gede, tambah kuat, tambah dahsyat, tambah malas ibadah. Nah, begitu kalau banyak makan di waktu berbuka. Enggak. Jadi di sini faruhu shaumi wa sirruhu tad'iful qawiyyil lati tad'iful quwwallati hiya wasailu syaitan fil 'audi ila syururi. Jadi di sini roh puasa, inti dari puasa, rahasia dari puasa kata Imam Ghazali, melemahkan kekuatan. Yang kekuatan itu dijadikan oleh setan sebagai perantara untuk mengajak kita kepada keburukan. Jadi kalau kita lemah, sanggup nggak berbuat maksiat? Enggak. Hah? Enggak. Enggak, orang yang kuat biasanya suka maksiat. Makanya kita lemahkan dulu diri. Orang lemah mau mencuri takut ntar nggak bisa lari, kejar kan? Ditampol. Tapi ada juga orang yang mencuri karena kelaparan. Jadi orang yang mencuri kelaparan itu harus dibantu karena udah darurat banget kan? Jadi kita tidak akan mendapatkan faedah puasa melainkan dengan mengurangi makan. Jadi makannya ala kadar aja. Cara makan ala kadar, ngerti nggak? Gini, makannya ala kadar begini. Bahwa ayyakula aklatahu allati kana yakulaha kullalailatin laulam yasumma. Jadi dia makan seperti makan biasa hari-hari yang lain kalau tidak puasa. Kalau tidak puasa kita makan malam berapa? Berapa porsi? 1 porsi kan? Udah kalau bulan puasa juga segitu aja. Makan biasa 1 piring makan pas maghrib. Jadi pas bulan puasa buka udah 1 piring aja. Nah itu. Fa amma idza jama'a makana yaqulu zahwatan ila makana yaqulu lailan falam yantafi bi saumihi. Adapun bila kita mengumpulkan makanan siang kita bawa ke maghrib. Mestinya maghrib 1 porsi sekarang jadi 2 porsi. Itu manfaatnya nggak ada. Puasa kita pasti nggak ada manfaatnya. Nafsu kita makin besar. Besok pasti kita udah mikirin lagi ini menu apa yang cocok buat berbuka. Sibuk sama makanan. Bal minal adabi alla yuksiran nauma bin nahari hatta yahussa bil ju'i wal atah. Bahkan termasuk adab, kita jangan banyak tidur di siang hari. Jangan kalau puasa tidur mulu, untuk mentang nggak ada sekolah tidur mulu. Jangan banyak tidur di siang hari supaya kita merasakan lapar dan haus. Orang tidur mah nggak rasa apa-apa. Kalau tidur sebentar, Ya makanya nggak usah tidur. kalau tidur sebentar. Kan ada hadis tuh katanya, naumusa imu ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Pernah dengar nggak? Itu hadis dhaif katanya. Hadis dhaifun, hadis lemah. Nggak benar. Yang benar itu orang puasa tetap bekerja biasa aja. Dan tidur. Ayo tidur cuma sebentar doang. Ya, baca Quran, belajar kan? Ya, itu. Mau sih kok. Jadi, hendaklah kita jangan banyak tidur di siang hari sehingga kita bisa merasakan kelaparan, kehausan, wa yastasyiru dhaifal qawi. Kita merasakan lemahnya kekuatan kita. Kita jadi sadar ternyata kita hamba Allah itu nggak punya kekuatan apa-apa. Nggak makan 1 waktu aja udah lemas banget, nggak berdaya. Apalagi kalau nggak makan 3 hari. Bagaimana kita mau sombong kan? Kita masih butuh makanan. Supaya hati kita menjadi bersih.
Wa yastadimu fi kulli lailatin qadaran min ad-dha'fi hatta yakhifa alaihi tahajjuduhu wa auraduhu fa asa syaitanu alla yahuma ala qalbi fayanzura ila malakutis sama. Ya, titik. Udah ngantuk belum? Belum tahu. Belum ada. Udah jam berapa? Nggak tahu ya. Jam harus taruh ini satu ya. Iya ya, jam satu taruh di sini. Apa? Jam. Jam harus ada di luar satu. Udah cukup dulu. Ya, sampai di sini dulu. Besok lanjutin lagi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.